pasien dadakan. Gila. Masuk UGD guys. Ambulan guys. Ambulan guys. Wah. Libur panjang nunggoni uang loro. Libur panjang staycation di rumah sakit. Cak kendel pol. Mlaku dhewe di rumah sakit. Hari Sabtu. liburan ning rumah sakit. Banter iki. Banter iki kae nyetel apa kae. Nek panggunge kae. Wow. Sawah. Mana manuk apa kuwi jenenge? Manuk kuntul. Iki guys jeduk-jeduk suara nih. Panggung ini. Kantor DPRD. Angin coba banter. Konten panganan rumah sakit. Wow. Makan nasi kotak. Mimi. Orangnya jam tutup makan. Kamu mau makmu apa? Makmu soko kene. Ini mana apa? Kulis guduk. Ini mana apa ini? Hah? Lo iwak cilik. Iwak lo cilik. Apa? Enggak, itu kuis.
Kuis apa tuh? Kuis. Lagi lucu-lucu itu loh. Aduh. Cegukan. Retan nih. Ya Allah. Enak sekali, mantap. Alhamdulillah. Jalan-jalan setelah makan. Liburan 3 hari malah ke rumah sakit. Ada sesuatu hal tapi tidak melakukan pekerjaan. Selamat datang di vlog mingguan Bagus Sasmito Aji. Ini malam-malam di rumah sakit RSUD Sosodoro. Di vlog mingguan kali ini aku mau menceritakan banyak hal, tapi tidak ada tempatnya. Ini sambil jalan-jalan di gedung ini, RSUD Sosodoro. Dan nanti aja kita cari tempat buat ngomong ini ya. Ini habis makan ini. Hari
Ini udah hari Senin sih sebenarnya. Niatnya mau bikin video vlog terakhirnya, vlog mingguannya. Itu kemarin hari Minggu, tapi ya nggak ada tempat, ini masih di rumah sakit di RSUD. Jadi kayak gini aku nyari tempat yang sepi buat bisa bikin video ngomong. Jadi yang terjadi minggu ini itu apa namanya, hari Senin seperti biasa, nggak ada hal yang spesial. Cuma hari Selasa itu aku pulang kerja, itu mampir ke mie ayam langganan yang jual mie ayam goreng di Bojonegoro. Itu mie ayam gondrong. Kalau kalian mau nyarinya itu di Jalan Basuki Rahmat dekatnya PLN. Itu mie ayam satu-satunya mie ayam goreng di Bojonegoro kalau nggak salah. Dan enak banget guys. Jadi enaknya gimana? Tak jelasin. Yang pertama itu dia kan jualannya mie ayam goreng ya. Sebenarnya kalau mau jualan mie ayam tanpa kuah itu kan tinggal ngilangin kuahnya. Tapi dia beneran digoreng gitu loh. Jadi dia pasti pakai bumbu mie ayam base-nya. Terus kemudian kuahnya dihilangin, terus ditambah saus langsung sama yang jual, terus digoreng. Jadi ada aroma woknya atau aroma pancinya, aroma panas apinya itu ada. Dan itu rasa mie ayamnya pun juga ada. Jadi itu ciri khas mie ayam goreng. Jadi rekomendasi buat kalian yang mau nyari mie ayam di Bojonegoro, silahkan coba mie ayam goreng Mas Gondrong di Jalan Basuki Rahmat. Sebenarnya kalau mie ayam goreng itu aku sendiri dulu pertama kali itu 2013-an itu di Semarang. Itu langgananku deketnya kosku dulu, mie ayam goreng Masno dulu viral banget, rame terus. Dan sekarang ada yang versi di Bojonegoro-nya itu, dan itu enak guys, enak. Jadi bumbu rasa mie ayamnya ada, terus ngasih sausnya pun pas, pedesnya pas, ada aroma digorengnya juga. Ini dekat banget ya, soalnya kamera depan itu nggak ada pilihannya kalau HP. Terus pulangnya main sama anak seperti biasa, jalan-jalan dekat-dekat rumah. Terus hari Rabunya, bentar guys, ada yang mau lewat. Enggak. Hari Rabunya itu nggak ada hal yang spesial. Sebenarnya minggu ini tuh kita udah ada planning mau ke Ngawi, ke rumahnya Mbah Buyutnya Ibra ya, mbahku yang ada di Ngawi di Jogorogo. Tapi karena istri tiba-tiba sakit ya, sakitnya itu nggak wajar. Jadi istri itu udah sakit dari Senin, dia sudah ngeluh mau demam, badannya sakit semua. Jadi istri itu Senin sudah sakit, lalu sakit udah tak kerokin, udah tak kasih paracetamol, tapi ya panasnya turun.
naik turun, terus hari Selasa itu juga masih naik turun. Nah, hari Rabu itu tak bawa, dia itu sudah merasa enakan, katanya udah merasa enakan, udah main-main sama anak, udah main-main sama main ke tetangga itu. Cuma dia masih katanya ya masih sakit badannya, cuma udah nggak demam. Nah, Kamis malam itu istri itu ngeluh badannya sakit semua, terus kedinginan. Habis itu langsung dia naik copot suhu badannya, terus akhirnya tak diminumin paracetamol. Nah, pas diminum paracetamol itu dia kan tidur kan ya, bangun-bangun itu keringatnya bau banyak, gak masuk akal, terus pucat ya. Nah, paginya itu langsung tak bawa ke puskesmas. Nah, pas itu dia udah manggil mertua ya untuk datang buat ngurus Ibra, minta tolong mertua datang ngurus Ibra, terus diantar ke puskesmas. Aku berangkat kerja, tak tinggal puskesmas, ditungguin sama mertua di puskesmas, di lab hari apa ya, hari Jumat itu di lab. Leukositnya itu tinggi, sama dokternya dikasih saran mau rujuk ke rumah sakit atau di rumah aja, perawat jalan di rumah ya, karena kita mikirnya terbaik aja lah ya, kita pengennya sehat gitu ya, kita nyari kesehatan yang lebih, tempat yang lebih bisa menyediakan kesehatan lah. Dia dirujuk di RSUD Bojonegoro karena aku udah di sini kan, ya kerja di sini. Terus Jumat itu dirujuk itu langsung tak urus semuanya. Jumat siang itu udah masuk UGD, diambil darahnya, terus sama diinfus. Badannya sudah agak enakan sih sebenarnya, cuma kan belum tahu penyakitnya apa. Terus akhirnya opnam, ya akhirnya masuk ruangan itu di gedung H jam 2 siang hari Jumat. Padahal ini kan rencana mau ke Ngawi, nggak jadi, liburan 3 hari, tanggal 15, 16, 17 di rumah sakit. Nah, sampai videonya itu malamnya mertua sama orang tua aku datang jenguk, bawa si kecil juga Ibra, cuma nggak boleh masuk, ajak main-main di luar. Terus Sabtunya udah di visit dokter ya, dan masih observasi, belum tahu karena hasil labnya ternyata hasil labnya itu leukositnya normal, cuma ada beberapa hal yang lain yang kurang normal, itu yang mungkin menyebabkan sakit. Nah, ada yang lucu dari diagnosanya dokter di sini, karena ternyata kan memang RSUD itu pakai SIM RS yang baru kan ya, yang masih dalam tahap pengembangan juga, masih belum final. Itu ternyata ada hasil lab yang tahun 2023 itu muncul di sistemnya rumah sakit. Ya, itu awalnya dikiranya istriku itu hamil. Dari hasil lab tersebut kan positif hamil. Itu hasil lab tahun 2023 ketika periksa kehamilan di sini. Kaget aku sama istri. Perasaan nggak pernah, gimana ya, kita seaman mungkin kalau berhubungan, kok bisa sampai jadi itu nggak masuk akal gitu loh. Dan Ibra pun juga masih kecil ya, belum aja 2 tahun, masa udah mau bayi lagi, kaget. Ternyata dicek lagi, oh ini hasil lab 2023.
udah kaget itu. Terus dokter visit, terus ngomong masih observasi, dan minggunya seperti kemarin itu ya kegiatan minggu kemarin itu. Sebenarnya mau bikin videonya ini tuh hari minggu ini, tapi tak bikin di Senin pagi. Harusnya Senin pagi ini udah bahas yang lain lah untuk video yang selanjutnya. Jadi rencana ke Ngawi gagal, kita liburan di Rumah Sakit Umum Bojonegoro. Kalau menurutku kemungkinannya itu si istri itu dia itu mungkin karena puasa ya. Jadi istri itu minggu lalu itu puasa seminggu full itu karena buat mau nyicil utang puasanya dulu pas masih hamil Ibra. Langsung digas seminggu full, terus dia kecapean mungkin juga itu, kurang nutrisi juga. Kadang karena dia tuh kadang nggak mau sahur, kalau malas sahur nggak mau sahur, dan mungkin kalau sahur pun dia kayak sahur yang jenis kurang bergizi. Mungkin kalau menurutku sakitnya itu kecapean karena puasa terus kurang nutrisi. Kalau menurutku sih itu, kalau dari observasiku sendiri ya, nggak dari dokter. Jadi semoga aja cepat sembuh, semoga aja besok bisa pulang, karena ini kemarin udah makan enak dia. Dia nggak ada keluhan lain selain pusingnya itu juga karena dia terlalu lama tiduran di kasur. Jadi ya seperti itu. Ya ini ya, akhir minggu ini di RSUD Sosodoro nggak jadi ada video jalan-jalannya. Padahal rencana mau jalan-jalan ke Madiun, ke Magetan, nggak jadi. Oke, untuk yang ramai di sosial media minggu ini ada dua yang menarik perhatianku ya. Yang pertama itu ada kasusnya siapa namanya, Fajar Setboy yang datang di podcastnya Dedi, yang kemudian ada apa yang istilahnya scene di mana ada gestur meludah dari siapa itu stand up comedian itu, Firmawan itu meludah ke Fajar Setboy pas di podcastnya Budi Kobuser, yang kemudian akhirnya ya sekali lagi kelakuan netizen Indonesia dan juga mungkin ada buzzer-buzzer media yang mencari kesempatan dalam beritanya, mencari kesempatan engagement di FB Pro-nya, melintir-lintir lah istilahnya. Padahal kan sekali lagi ini kayak kasusnya Panji Pragiwaksono, bisa ada orang lewat. Ya kayak kasusnya Panji Pragiwaksono yang seharusnya tidak bermasalah ya, karena pihak yang disinggung pun seperti Gibran sendiri kan tidak mempermasalahkan itu, tapi para netizen dan pendukungnya kan yang ngeramein seakan bisa mewakili orang marah. Nah sama kayaknya Fajar Setboy ini juga, Fajar Setboy sendiri juga sudah berstatement tidak ada masalah dari situ, dan itu sebuah konten juga, podcast kan, podcastnya juga podcast bahas dia. Jadi tidak ada istilahnya apa ya, tidak ada ketersinggungan antara mereka ya. Mungkin kalau di belakang layar mereka yang minta maaf dan lain-lain kan tanpa kita ketahui kan nggak masalah. Cuma kan netizen sekali lagi kan, entah kenapa netizen sekarang itu kayak gitu, melintir-melintir berita, entah cari masalahnya. Itu yang bikin rame. Meskipun sekarang sudah mulai tenggelam karena banyak berita yang lain seperti yang seru, yang kedua ini yang lebih seru. Jadi minggu ini itu ada war serang-serangan di sosial media antara netizen Korea dan netizen Asia Tenggara, yang berawal dari
apa namanya, ada konser K-pop di Malaysia. Terus ada orang Korea di sana itu menggunakan kamera profesional untuk mengambil gambar di konser tersebut, yang mana itu tidak boleh kan ya. Nah, akhirnya kan kameranya disita sama pihak keamanan, dan orang Korea tersebut itu ngamuk-ngamuk sambil misuh-misuh dengan bahasanya, yang akhirnya membuat polemik di sana. Terus kemudian dia di sosmed dilanjutkan dengan rasial yang menyerang Malaysia dan Asia Tenggara ya, karena Malaysia disinggung oleh orang Korea yang rasis, dan bawa-bawa Asia Tenggara juga. Akhirnya kan seluruh Asia Tenggara netizennya itu buat saling hujat-hujatan, dan itu seru banget kalau kalian ngikutin. Tapi aku sendiri tidak mau memutuskan untuk mengikuti hal tersebut, cuma menyimak saja, cuma nggak mau ngikutin karena ya buang-buang waktu lah. Tapi seru guys kalau kalian nyimak di sana, udah rame gitu. Yang bikin kasusnya Fajar Setpon sama Indra Firmawan itu agak kabur, tidak seviral itu. Bahkan kasusnya Bang Panji itu udah mulai hilang. Rame pokoknya kalau kalian lihat. Aku belum nonton rangkumannya. Biasanya aku nonton rangkuman itu di channelnya TNM. Rame. Nanti aku tak nonton rangkumannya di channelnya TNM. Kalian kalau mau nonton channelnya TNM silakan. TNM. Itu yang rame minggu ini. Yang lain apa ya? Mungkin yang nggak terlalu rame itu yang kasusnya Panji itu di sidang adat Toraja. Terus entah kenapa emang akhir-akhir ini itu kayak netizen atau ya orang mungkin influencer dan buzzer lah gimana tuh, mencari-cari masalah untuk bahan share-sharannya di sosial media. Akhirnya kan sosial media isinya itu problem, hal-hal masalahnya orang banyak di sharing. Bahkan kalau trennya sekarang itu di Facebook FB Pro itu screenshot postingan thread, terus kemudian komennya juga dibawa ke FB untuk jadikan bahan diskusi atau hujatan. Sangat mudah sekali nyari dolar di Facebook, karena sekarang memang YouTube itu sedang nggak baik-baik saja untuk kreator, dan itu kalau menurutku nggak masalah. Makanya untuk kreator-kreator, oh ya, Bobon Santoso itu memutuskan untuk pensiun YouTube juga katanya kemarin. Channel sebesar itu dijual katanya 20 miliar, yang mana harga yang cukup fine kalau di luar negeri. Cuma kan ya tetap mungkin nggak tahu lah kalau Bobon Santoso ini. Tapi memang YouTube sekarang itu selain CPM-nya atau monetize-nya itu hasilnya itu lebih sedikit, yang akhirnya membuat kreator gede itu mulai pada pensi atau meninggalkan YouTube dan beralih ke Facebook atau ke TikTok. Kalau menurutku Facebook sekarang mungkin ingin mengubah lingkungannya agar menjadi lebih kondusif untuk orang-orang sepertiku yang konten seenak jidat seperti ini tanpa memedulikan views. Tapi juga mungkin akan jadi masalah untuk channelku yang satunya yang memang mengejar cuan. Ya mungkin minggu ini seperti ini aja. Nah, sampai sini video kita kali ini, vlog mingguan Bagus Sasmita Aji. Kita akan mulai Senin ini untuk video di minggu depan. Sampai jumpa. Maaf ini memang kondisinya seperti ini.